Ini teman-teman yang suka gosip ambil pelajaran. Ibnu Sirin lewat, dengar anak muda lagi caci maki, Hajjaj itu begini, begitu, begini. Apa kata Ibnu Sirin? Perkataannya begini, sah ya ibna akhi. Sah itu artinya, diam kau hai saudaraku. Diam, sekarang kamu diam. Fa innal Hajjaj aqbala ila rabbih. Sesungguhnya Hajjaj yang sedang kamu ceritain itu sedang menuju ke Tuhannya. Dia sedang menuju kepada kematian. Wa innaka innama taqdumu 'ala Allahi yaumal qiyamah. Dan kau juga sedang menuju ke Tuhanmu. Kau sama dia sedang sama-sama menuju kematian. Dan pasti kamu dan dia pada hari kiamat dipertemukan oleh Allah. Di mahsyar ketemu nih. Apa kata Ibnu Sirin nasihatnya? Satajid anna ahkaradz dzam min dzunubika asyarru ala nafsika min a'zam fa'alahu Hajjaj. Pada saat nanti kamu sedang antri ditimbang amalmu dan Hajjaj masih nunggu untuk ditimbang, pada saat kau sedang hadapi timbangan amal itu, Hajjaj lagi nunggu belum ditimbang, kau akan temukan dosa yang paling kecil yang kau lakukan lebih berat di sisi kamu daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Faham maksudnya? Jadi kalau kau lagi ditimbang amalmu nanti, dosa kecil pun bisa berbahaya buat kau bisa masuk neraka. Itu pada saat ditimbang amalmu, kau lebih takutin daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Karena Hajjaj belum ditimbang amalnya. Itu artinya kamu hati-hati. Perbuatanmu sendiri bisa menjerumuskan kamu. Lalu dibilang oleh Ibnu Sirin rahimahullah, "Falikulli imri'in sya'nun yugni." Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Wa'lam, ketahuilah, kata Ibnu Sirin, annallaha azza wa jalla sayakhtassu minal hajjaji mimman zalamahum wa yakhtassu lil hajjaji mimman yadhlimuna. Dan ketahuilah, pasti Allah akan mengambil dari Hajjaj hak-hak orang yang telah dia zalimi. Hajjaj pernah bunuh orang, pernah caci maki orang, pernah mengambil haknya orang lain. Allah pasti akan ambil hak orang lain dari dia. Pahalanya dikasih ke situ. Tapi jangan lupa, kata Ibnu Sirin, juga Allah akan memberikan kepada Hajjaj hak-haknya dari orang yang menzaliminya. Paham maksudnya? Baik, kalau Hajjaj pernah bunuh orang, pernah ini, urusan dia sama Allah. Kalau kau bisa nasihatin depan matanya, nasihatin depan matanya. Kalau enggak, jangan. Karena kalau kau ceritain dia, kau pun nanti akan diambil pahalamu dikasih ke Hajjaj. Ngapain kamu kasih pahala ke dia? Seperti itulah bahasanya. Lalu kata dia, "Fala tashghilanna nafsaka ba'dal yaumi bisabbi ahad." Mulai sekarang jangan pernah kau sibukkan dirimu untuk mencaci maki orang lain. Ada orang subhanallah begitu ya. Tiap hari cuma tahu kesalahan orang lain. Padahal dia sendiri punya banyak kekurangan. Sibuk dengan keluarganya orang, istrinya orang, suaminya orang, anaknya orang lain, pembantunya, pegawainya, pekerjaannya, pakaiannya orang lain, semua dicari kesalahannya. Ini apa manfaatnya buat dia? Nggak ada sama sekali. Teman-teman sekalian, jangan buat musuh pada hari kiamat. Berat. Sekarang kalau antum punya masalah dengan orang, siapapun teman-teman sekalian di muka bumi ini, selesaikan hari ini, saat ini. Bubar pengajian, selesaikan semua. SMS, WhatsApp kah, BlackBerry kah, minta maaf kalau punya salah. Ada haknya orang lain, kembalikan. Belum mampu, minta tempo. Kalau kita mati, aman. Jangan siapin musuh hari kiamat. Karena kalau kita utang 2 juta di dunia ini, lalu kita sengaja nggak bayar, di akhirat kalau kita mau bayar 2 juta rupiah sudah nggak laku rupiah. Di akhirat nggak dipakai lagi duit dunia ini. Dia mau 2 juta pahala, bayangin 2 juta pahala itu. Berapa banyak sholat kita yang diambil sama dia? Ngapain kita bagi-bagi pahala begitu? Kita butuh pahala kok, setengah pahala kita butuh. Makanya Imam Bukhari rahimahullah pernah mau berburu sama teman-temannya. Sementara nunggu teman-temannya datang, beliau latihan panah di halaman rumahnya. Anak panahnya kena pagar tetangga, tercuil sedikit. Maka Imam Bukhari bilang sama pegawainya, disilakan dengan gulam, sampaikan ke teman-teman saya kalau saya nggak jadi berburu, sampaikan. Setelah balik pembantunya, langsung dia bilang, sampaikan kepada tetangga di sebelah, kalau tadi tidak sengaja, ya Bukhari ini
Muhammad namanya. Muhammad ini memanah, kena pagarnya, tercuil sedikit. Berapapun dia minta gantinya, saya akan ganti. Pembantunya Bukhari pergi ke sebelah. Ada salam dari Syekh Muhammad gini. Tadi dia memanah, kena pagar Anda dan dia bersedia menggantinya. Kata tetangga itu, mana? Dilihatin, sedikit tercuil. Tetangganya, jangankan pagar ini, rumah saya buat dia. Ini Imam Bukhari, ulama besar, udah ini rumah saya buat dia, nggak masalah, saya maafin. Waktu pembantu Imam Bukhari kembali, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Imam Bukhari tahu berita, sujud syukur kepada Allah, bersedekah kepada fakir miskin. Kenapa? Karena nggak jadi punya musuh hari kiamat, karena pagarnya orang tercuil sedikit. Antum nih sudah berapa kali injak sendalnya orang? Nah, udah berapa kali percikin air kena orang, hujan, nggak peduli. Berapa kali kita rusak barangnya orang? Teman-teman yang suka sewa rental mobil, kena mobil rental, main tabras saja sembarangan. Tak boleh teman-teman, tanggung jawab. Saya dengar berita di Indonesia ini kalau ada orang ngontrak rumah, ya ngontrak, dirusakin rumahnya orang. Nggak bisa. Bagaimana antum terima awalnya, kembalikan seperti itu. Kalau enggak, tanggung jawab hari kiamat. Saya subhanallah pernah ngontrak rumah di Jakarta. Sebelum saya keluar, saya panggilin tukang, cat semua, persis seperti itu saya masuk. Bahkan lebih bagus lagi daripada itu. Dia waktu datang, dia kaget. Saya belum pernah ada orang ngontrak rumah saya seperti ini. Saya bilang, saya tanggung jawab Pak ini. Saya masuk bersih, saya keluar bersih. Gitu kan. Ada teman saya cerita, salah satu teman di Jakarta mengatakan, ada orang ngontrak bahkan di Jakarta, begitu pulang, begitu keluar, dicabut semua jendelanya orang, pintunya orang. Udah ngerusak, mencuri. Ini apa ini? Nggak boleh teman-teman. Ya. Al-jaza min jinsil amal, kata Nabi SAW. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Hari ini mobil orang kita pakai sembarangan, main tabras, kena lubang, polisi tidur ditabras saja. Besok mobil antum akan dibuat seperti itu. Hati-hati. Baru beli mobil, tabrakan. Baru ini masuk bengkel, jelas. Hari ini kita tendang seseorang, besok kita ditendang. Kama tadinu tudan, kata Nabi SAW. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan diperilakui. Jadi teman-teman sekalian jaga, hati-hati. Allah maha mengawasi dan mengontrol.